Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Kayla Farleta. Di sini aku akan membawakan suatu kisah tentang banjir Johnstone, yang dimana ini merupakan video pertama aku, tapi aku tertarik banget pada kisah ini karena menurut aku kisah ini memberikan banyak pelajaran untuk kita. Pada paruh pertama abad ke-19, Amerika Serikat tengah menghadapi demam ekspansi ekonomi. Sebelum kereta api mendominasi, sebenarnya di Amerika, transportasi air adalah urat nadi di perdagangan Amerika. Tak terkecuali dengan negara bagian Pennsylvania, yang dimana mereka harus menghadapi persaingan dengan kanal air milik New York, yang dimana sangat sukses dalam memindahkan barang dagangan dari pesisir timur ke pedalaman Amerika. Untuk menandinginya, dimulailah proyek Main Line of Public Works pada tahun 1834, yang dimana merupakan sebuah jaringan kanal dan rel yang menghubungkan antara Philadelphia dan Pittsburgh. Namun, alam di Pennsylvania menghadapi satu tantangan tersendiri, di mana memang konturnya adalah melewati pegunungan Allegheny. Nah, karena itu, pada musim kemarau, debit air sungai menyusut drastis dan itu membuat jalur di perairan terhambat, sehingga membuat kanal-kanal kering. Hasilnya, kapal tidak bisa menyeberanginya. Untuk mengatasi ini, pemerintah Pennsylvania kemudian memutuskan untuk membangun reservoir atau danau buatan di pegunungan tinggi dekat South Fork. Dan danaunya jangan dibayangkan seperti danau pada umumnya yang dalam ukuran normal, tapi ini merupakan danau raksasa. Proyek bendungan yang kemudian dikenal sebagai South Fork Dam kemudian akan mulai dibangun pada tahun 1838. Targetnya adalah menahan jutaan galon air yang bisa dialirkan ke sistem hilir pada saat musim kering tiba. Namun proyek ini dihadapkan dengan salah pengurusan, penundaan, dan kekurangan dana. Hingga akhirnya pada tahun 1853, teknologi telah berubah. Kereta api bertenaga uap berkembang dengan pesat dan jauh lebih efisien daripada kanal. Hanya dalam beberapa tahun, sistem kanal di Pennsylvania usang dan bangkrut. Karena hal itu, pemerintah pun menjual seluruh proyek kanal ini termasuk bendungan South Fork kepada perusahaan railroad. Karena tidak lagi membutuhkan yang namanya reservoir air, maka bendungan itu akhirnya terbengkalai karena sudah tidak diurus lagi. Pada tahun 1862, karena tidak dirawat, akhirnya bendungan itu pun sempat jebol sebagian. Cuma untungnya, si penduduk yang ada di sekitaran hilir itu belum sepadat di beberapa dekade kemudian. Memasuki tahun 1870-an, Amerika masuk ke zaman Gilded Era atau zaman sepuhan istilahnya. Dan di zaman ini, produksi seperti batu bara, besi, itu meningkat sangat pesat dan melahirkan beberapa orang paling kaya dalam sektor industri ini. Pusat daripada ledakan industri ini berpusat pada kota Pittsburgh, yang dimana akan dijuluki dengan kota besi. Karena dijuluki dengan kota besi dan ledakannya ada di kota Pittsburgh, sehingga udara di sana pun dipenuhi dengan polusi, panas, dan siapapun yang tinggal di dalamnya pasti akan merasa tidak nyaman karena polusi tersebut. Para baron industri seperti Carnegie, Henry Clay Frick, Andrew Mellon, dan Philander Knox membutuhkan tempat pelarian atau semacam buat healing lah. Ya seperti orang kaya pada umumnya, mereka ingin menghirup udara segar, ingin memancing, ingin liburan. Tapi karena mereka ini terkenal sebagai kaum elit, jadi mereka pun tidak ingin tempat hiburannya tersebut diganggu oleh pekerja kelas bawah atau pekerja pabrik. Sehingga mereka hanya mengundang sesama orang kaya untuk gabung ke klub mereka. Henry Clay kemudian melihat potensi daripada South Fork Dam yang sudah terbengkalai. Karena bayangin aja, tempat itu berada di pegunungan tinggi, kemudian udaranya sangat bersih dan dikelilingi hutan yang lebat, sehingga pemandangannya pun sangat menakjubkan. Lalu kemudian Henry dan kawan-kawannya atau circle-nya kemudian mendirikan yang namanya South Fork Fishing and Hunting Club. Klub ini didirikan dengan konsep eksklusif yang dimana dalam keanggotaannya hanya berjumlah 60 orang, dan itu semua kaum elit, orang kaya. Nah sebenarnya pertanyaannya gini, kenapa sih Kai
harus banget bendungan itu, kayak kenapa gitu. Nah karena guys, mereka ini menginginkan danau raksasa yang dimana akan menjadi destinasi utama mereka. Nah sedangkan untuk membuat danau dari nol itu akan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dan juga tidak efisien. Maka dari itu kenapa harus Southfork Dam? Karena sudah ada fondasinya, jadi tinggal melanjutkan saja. Hal ini dilakukan untuk apa? Untuk apa? Menghemat uang, betul. Padahal sebenarnya mereka orang kaya ya, tapi I don't know. Setelah membeli tanah tersebut, mereka kemudian menyulapnya menjadi danau yang sangat mewah dan destinasi hiburan bagi kaum mereka. Aku takut salah penyebutan, tapi mereka menamai danau itu sebagai Danau Konmov. Ya, mereka nggak hanya membangun itu, tapi di tepinya mereka membangun lagi tepian yang mewah, yang dimana berisikan tempat-tempat seperti cottage, villa mewah, bergaya Victoria. Pihak klub ini atau orang-orang kaya ini itu menginginkan bahwa si danau ini cepet gitu selesainya si pembangunannya ini. Maksudnya bukan pembangunan, tapi pelanjutan pembangunannya ini cepat-cepat selesai. Tapi mereka nggak mau untuk menyewa insinyur yang memang beneran kompeten. Karena apa? Karena masalah biaya katanya. Oh my god, padahal mereka kaya. Karena itu mereka pun melakukan berbagai modifikasi untuk mempercepat pembangunan si danau tersebut. Nah setelah aku baca ini, aku yakin banget kalau ini tuh pasti melanggar hukum teknik sipil secara ilmiah. Karena gini, dengerin ya. Pertama, mereka melakukan pengerukan di bendungan. Nah, di bagian atas bendungan ini dipangkas. Dipangkasnya pun nggak sedikit, tapi sebanyak 60 cm. Ini kalau misalnya kalian punya penggaris yang butterfly yang 30 cm itu, nah kalian tuh bukan jadi dua, tuh kan hampir segini kan? Bayangin segitu. Dan posisinya pun dia bendungannya bendungan raksasa gitu loh, diameternya pun besar. Dan itu tuh diratakan buat apa? Biar si kuda-kuda ini bisa lewat gitu loh. Nah akibatnya apa? Akibatnya si kapasitas bendungan itu untuk menampung airnya jadi berkurang drastis kan. Yang kedua, dan menurut aku yang paling kayak gak habis pikir, itu adalah mereka menyumbat saluran spillway alias saluran danaunya. Di bendungan itu ada saluran pembuangan atau spillway yang dimana bentukannya, kalau kita coba analogikan, kita pakai analogi selokan aja ya. Jadi di saluran itu dia dipasangi jaring-jaring. Ini saluran dipasangi jaring-jaring. Memang jaring-jaringnya tuh ada celah kecil untuk airnya tuh tetap mengalir. Memang ada. Tapi kan yang namanya kecil jadinya tidak seefektif kalau misalnya tanpa jaring. Oke. Dan mereka lakuin itu karena apa? Mereka lakuin itu karena mereka mau memasukkan ikan langka ke dalam saluran tersebut. Demi apa? Demi estetika. Dan inilah yang menjadi salah satu penyebab peristiwa besar ini terjadi. Ketiga, mereka juga menghilangkan pipa pembuangan bawah. Ketika membeli bendungan tersebut, si pipa-pipa itu yang ada di dasar bendungan berfungsi sebagai menguras air danau dalam kondisi darurat. Nah, itu tuh sudah dicopot dan dijual oleh pemilik sebelumnya memang. Tapi di sini pihak klub itu memilih untuk tidak memasangnya kembali. Demi apa? Yes, demi menghemat biaya. Artinya apa? Artinya satu-satunya untuk mengendalikan volume air itu cuma lewat apa? Lewat si spillway itu yang tadi udah dipasangi jaring-jaring besi untuk ikan. Dan sebenarnya ya, kebocoran-kebocoran minor atau kebocoran kecil itu sebenarnya sudah terjadi dari tahun-tahun. Tapi apa? Mereka memilih untuk memperbaikinya bukan dengan ahlinya, tapi cuma kayak menambalnya aja gitu. Ditambahnya dengan apa? Dengan tanah kotor, dengan jerami, dedaunan, jeruji kayu, alih-alih apa? Alih-alih pakai beton atau pasangan batu yang kokoh. Yeay. Jadi sementara ketika kaum elit itu bersenang-senang di danau itu, di danau yang di atas itu, di bawahnya, di bawah danau itu terdapat kota Johnstown. Kota Johnstown ini sebenarnya adalah kota industri tersibuk juga, yang dimana sebagian adalah imigran kelas pekerja yang mengoperasikan pabrik baja bernama Cambria Iron Works. Nah, disclaimer, warga Johnstown tuh tahu kalau misalnya ada bendungan di atas dan itu tidak terawat. Maksudnya tidak terawat tuh asal-asalan gitu cara mereka merawatnya tuh, mereka tuh tahu.
Namun, kadang setiap kali ada isu bahwa si bendungan itu mau jebol, itu tuh selalu dibantah sama pihak klub tersebut. Kayak, enggak lah, enggak mungkin, udah tenang aja gitu kan. Akhirnya, jadi isu jebol bendungan ini tuh jadinya lelucon tiap hari mereka, warga Johnstown. Padahal bahaya yang sebenarnya telah mengintai mereka. Oh my god. Pada tanggal 30 Mei 1989, Pennsylvania dilanda badai hujan yang sangat ekstrim. Hujan turun bilangnya seolah-olah langit itu bocor. Dan itu juga diketahui sebagai hujan dengan volume air terbesar yang tercatat di sepanjang sejarah Pennsylvania. Sehingga air dari lereng gunung itu masuk ke danau apa sih? Danau ini. Keesokan harinya pada tanggal 31 Mei 1989, John Park itu adalah seorang insinyur muda yang kebetulan dia itu penjaga di danau tersebut. John Park bangun di pagi hari, membuka matanya dan kemudian, ya Allah, kok danaunya? Yes, betul. Danaunya yang tadinya keisi airnya cuma segini, tiba-tiba jadi segini. Dan itu terus naik, terus menerus sekitar 3 inci per 10 menit. Bayangin 3 inci per 10 menit. Mungkin baru kira 3 inci berapa sih? Paling tidak segini banget. Tapi untuk ukuran diameter raksasa itu tuh mengerikan banget. Bayangin, dia bangun pagi-pagi ngelihat monster air yang siap melahap dia. Di situ Parker sadar akan sesuatu. Spillway, salurannya. Akhirnya dia pun mengecek salurannya dan benar aja, pada saat dia mengecek saluran tersebut sudah terhambat dengan apa? Dengan dedaunan, ranting, serpihan kayu juga. Yang akhirnya apa? Menyumbat si saluran tersebut. John Parker pun panik dan kemudian dia memanggil teman-temannya kayak, ayo kita bersihin ini, ini kita bersihin ini. Karena volume air yang terus naik, terus menekan dan tekanan air yang tidak bisa dikontrol, mereka pun gak bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang menyumbat si spillway itu pun tidak efektif. Karena apa? Tekanan air yang sudah sangat besar. Sekeras apapun usaha mereka itu tidak berdampak banyak. Dan air itu kan sebenarnya gini, kalau misalnya dia itu berbentuk bulat kan, terus airnya naik dan naik, pada akhirnya dia akan mengikis si dinding luarnya itu seperti kue kan, seperti kue dipotong gini nih. Bakal kayak gitu kan. Nah itu juga yang terjadi. Akhirnya apa? Pukul 11:30 siang pada tanggal yang sama atau hari yang sama, Park pun memacu kudanya untuk pergi ke pusat kota yang ada di South Fork, yang dimana kebetulan dia memiliki stasiun telegraf. Park pun kemudian mengatakan kepada operator telegraf yang sebenarnya, dan operator telegraf pun menyiarkannya dengan tangan gemetar, termasuk ke Johnstown. Perhatian, bendungan berjalan sangat buruk dan dikhawatirkan akan tumpah sewaktu-waktu. Waspada. Guess what? Pesan itu memang diterima di Johnstown. Namun hari itu sebenarnya Johnstown sendiri sedang dilanda banjir lokal akibat luapan sungai biasa. Karena kan memang mengingat badainya kemarin ekstrim banget. Sehingga warga pun sedang sibuk memindahkan barang dari dalam rumah ke posko pengungsian. Ketika kabar itu datang, warga pun menanggapinya dengan, berita itu lagi, udahlah. Itu mah cuma lelucon biasa aja. Tiap hari juga kita digituin mulu kok. Ditambah lagi, karena badai tersebut, jadi kabel yang ada di Johnstown juga terputus. Akibatnya, informasi terbaru dari operator telegraf itu tidak tersampaikan dengan baik. Pada pukul sekitar 3:30 sore, bendungan di atas pun sudah tidak mampu menahan volume air dan tekanan air yang sudah begitu banyak. Bagian tengah bendungan pun seketika runtuh dengan suara guntur yang menyerupai guntur jahanam. Dalam waktu kurang dari 40 menit, 14,5 juta meter air kubik tumpah begitu saja ke bawah. Yang lebih mengerikannya lagi, coba bayangin, jadi masa air ini nggak bergerak seperti air pada umumnya, air biasa itu enggak, tapi mereka melewati pegunungan yang dimana mereka membawa kayu, membawa pohon, dan membawa segala perintilan-perintilan yang dilaluinya. Jadi itu bukan cuma sekedar banjir biasa, tapi ada juga benda-benda tajam yang dapat mengancam nyawa. Dia juga meruntuhkan jembatan rel kereta api, kemudian dia juga menelan kota-kota kecil seperti South Fork atau Mineral Point, serta menggilas puluhan kereta api seberat puluhan ton.
Kayak bayangin ngeliat dari atas ada air yang berubah menjadi dinding raksasa setinggi 11-12 meter dengan warna hitam pekat. Sumpah aku gak bisa bayangin sih jujur. Aku pernah mimpi kayak gini dan aku gak bisa tidur 2 hari. Aku ketakutan tidur 2 hari berturut-turut karena takut mimpi ini lagi. Sekitar pukul 16:07 sore, warga Johnston yang sedang sibuk memindah-mindahkan barang tiba-tiba mendengar gemuruh yang dimana gemuruh itu dikatakan oleh salah satu survivor dari peristiwa ini adalah seperti ribuan kereta api yang bunyi. Kereta api yang sedang beroperasi itu kan suaranya gitu kan, dulu kereta api zaman dulu secara bersamaan dan ribuan. Bayangin gemuruhnya segede apa, semengerikan apa. Lalu monster air itu datang kemudian meluluh lantakkan kota Johnston dan seisinya. Kota itu luluh lantak seketika, kemudian rumah-rumah runtuh. Yang bahaya adalah rumah-rumah kayu berlantai 3 copot dari fondasinya dan kemudian kayu-kayu tersebut terpisah. Dan ingat apa? Pabrik baja yang menjadi pusat industri di kota Johnston ini itu juga hancur. Dia melepaskan ketel uap yang meledak saat kejadian itu terjadi. Sehingga banyak orang-orang yang tewas karena tenggelam dan terkunci di rumah mereka, dan banyak juga atau enggak sedikit orang yang kehilangan nyawa mereka akibat tertusuk puing-puing yang dibawa oleh air tersebut. Dan ini yang paling ngeri dari semuanya adalah di jembatan kota Johnston. Di ujung hilir kota Johnston itu berdiri sebuah jembatan yang sangat kokoh. Dia milik Pennsylvania Railroad. Dan jembatan ini begitu dia tersapu oleh air, dia tidak runtuh, sehingga menciptakan bendungan alami yang menahan. Jadi ini jembatannya nih, ini jembatannya, ini airnya set dan dia tidak runtuh. Akhirnya apa? Orang-orang yang terbawa hanyut ke sini akhirnya stuck. Dia stuck di jembatan ini. Dan bayangin yang stuck bukan cuma orang atau manusia, tapi juga ribuan rumah, serpihan-serpihan kayu, dan pipa minyak yang pecah dan tungku batu bara dari warga yang belum sempat dimatikan. Akibatnya minyak menyebar dan dalam hitungan menit minyak itu berubah menjadi api yang melahap hidup-hidup orang yang kemungkinan masih hidup pada saat tersangkut di jembatan tersebut, sehingga pada akhirnya jembatan batu itu terbakar hebat. Ya Allah, nggak bisa bayangin. Orang yang mencoba untuk menyelamatkan diri dari kepungan air yang sangat dahsyat, tapi begitu mereka stuck di jembatan dan hampir aja mungkin ada harapan untuk selamat, tapi mereka malah terbakar, hangus terbakar hidup-hidup di jembatan batu tanpa bisa kemana-mana karena di sekitarnya semuanya puing-puing bangunan. Ini hal yang nggak bisa aku bayangkan adalah jeritan mereka menggema sepanjang malam, didengar oleh para survivor, didengar oleh orang-orang yang mungkin masih bisa menyelamatkan dirinya. Dan itu aku yakin menjadi mimpi buruk bahkan bagi orang yang selamat. Pasca bencana, air pun surut dan pihak berwajib akhirnya turun ke lapangan untuk mengevakuasi para jenazah, para jasad-jasad yang sudah ada yang masih berbentuk dan juga sudah tidak berbentuk. Ada yang bergelimpangan di atas pohon, kemudian terbawa lumpur, dan macam-macamnya. Pemerintah secara resmi menyatakan bahwa sekitar 2.209 korban tewas, yang dimana diantaranya adalah 400 anak-anak. Wah, nggak bisa sih kalau soal anak-anak nggak bisa kok. Bentar. Dan tercatat ada sekitar 99 satu keluarga yang musnah tanpa tersisa satupun keturunannya. Jadi ayah, ibu, anak, kakek, nenek, tante, om, itu semuanya musnah ditelan peristiwa ini atas izin Allah. Proses evakuasi bahkan memerlukan waktu berbulan-bulan, dan bahkan ada mayat korban ditemukan hanyut sekitar beratus-ratus kilometer dari tempat kejadian. Sebanyak 750 korban tidak bisa diidentifikasi karena keadaannya yang maaf rusak parah, dan akhirnya mereka dimakamkan di pemakaman Grandview. Bencana ini tentunya memicu pergerakan kemanusiaan yang sangat besar, yaitu pada saat itu Clara Barton, pendiri Palang Merah Amerika, datang membawa bantuan medis dan membangun tenda-tenda di posko darurat.
ini adalah medan tugas besar pertama Palang Merah Amerika yang kemudian akan melambungkan nama dari organisasi tersebut. Tentu saja investigasi kemudian dilakukan oleh American Society of Civil Engineers. Nah, di mana para insinyur-insinyur hebat ini kemudian menganalisis kenapa nih kok bisa kejadian ini terjadi, apa ada yang salah dengan struktur dari bendungan ini. Setelah mewawancarai saksi mata, sehingga ditemukan hasil sebagai berikut. 1. Bendungan runtuh karena air melewati puncaknya atau overtopping, yang dimana sebenarnya ini bisa diminimalisir dengan apa? Andai aja, kalau aja sih bendungan tersebut tidak dikikis sebanyak 60 cm. Kedua, luapan air tersebut disebabkan karena spillway atau si saluran itu tersumbat, yaitu gara-gara jaringan tadi. Tapi tentu saja yang ketiga adalah atas kehendak Allah juga ini terjadi. Hanya saja andai human error tersebut tidak dilakukan, maka kita akan bisa meminimalisir dampaknya atau meminimalisir potensi kerusakan besar dari peristiwa ini. Publik Amerika, terutama media massa, mengamuk. Mereka menuntut agar para pihak yang terlibat segera dihukum. Di mana rakyat pada saat itu melihat bahwa ini bukan sekedar bencana biasa, tapi merupakan simbol di mana kapitalis menginjak-injak rakyat jelata demi kesenangan mereka. Namun, disinilah ironi tersebut terjadi. Pihak klub kemudian diwakili oleh pengacara-pengacara terkenal, terbesar, dan terhebat. Bahkan diantaranya pengacara tersebut adalah merupakan anggota dari klub. Para pengacara ini memenangkan argumen bahwa badai yang terjadi pada tanggal 30 sampai 31 Mei 1989 merupakan badai yang luar biasa ekstrim. Sehingga bencana ini merupakan act of God atau kehendak Tuhan yang tidak bisa mereka cegah. Astagfirullahaladzim. Iya sih, emang bener ini kehendak Tuhan. Tapi at least kita bisa meminimalisir dampaknya apabila kita tidak melakukan human error, gak sih? Selain itu, karena South Fork Fishing and Hunting Club ini merupakan entitas korporasi hukum yang terpisah, para anggotanya secara finansial dan personal dilindungi oleh hukum korporasi. Sehingga ya seperti yang kalian tebak, hasil akhir sidangnya tidak ada satupun dari pendiri klub ini atau anggota di dalamnya yang dihukum. Dan yang lebih parahnya, tidak ada satupun anggota yang dibebankan ganti rugi karena tidak bersalah secara hukum ini. Memang secara hukum para miliarder itu bebas melanglang buana karena dia tidak tersentuh oleh hukum sama sekali. Tapi mungkin aku percaya deep down mereka sebagai manusia juga ada hati nuraninya. Di mana terbukti salah satu dari miliarder tersebut, yaitu Andrew Carnegie, kemudian menyumbang dana untuk para janda dan juga orang-orang yang kehilangan anggota tubuhnya, kemudian orang yang terdampak bencana. Kemudian dia juga membangun kembali fasilitas perpustakaan dan fasilitas sekolah yang ada di Johnstown. Sementara anggota klub lainnya juga mendirikan Komite Bantuan Finansial Sukarela. Tentunya tragedi Johnstown ini meninggalkan trauma terdalam bagi para keluarga dan juga korban yang terlibat di peristiwa ini. Tetapi dari abu kehancurannya lahir sebuah hukum yang mungkin bisa menjadi acuan di masa depan apabila amit-amit peristiwa ini akan terjadi kembali. Kegagalan menyeret pemilik klub ke pengadilan memicu reformasi dalam hukum perdata. Negara bagian di AS kemudian mengadopsi doktrin hukum strict liability atau tanggung jawab mutlak. Jadi singkatnya, berdasarkan hukum yang baru ini, jika sebuah organisasi menyimpan sesuatu yang tidak alami atau yang berbahaya di propertinya, seperti membendung jutaan galon air, dan benda itu lepas dan kemudian menyebabkan dampak atau kerusakan yang sangat massal, pemiliknya otomatis bersalah dan akan dikenakan hukuman tanggung jawab mutlak. Tanpa memandang apakah ada unsur kesengajaan, kelalaian, atau bahkan jika itu bencana alam kehendak Tuhan. Kita sampai di akhir video ini. Aku sengaja memilih ini sebagai topik di video pertama aku karena menurut aku ini topik yang sangat menguras mental. Jadi sehingga kedepannya apabila aku menghadapi topik yang jauh lebih berat daripada ini, aku siap menghadapinya. Kemudian apabila aku mendapatkan topik yang mungkin sedikit lebih ringan daripada ini, aku juga bisa mengatasinya. Terima kasih semuanya yang sudah mau menonton.
Aku banyak-banyak berterima kasih atas dukungan kalian kepada channel pertama aku ini. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Aku Kayla, dan kalau mau subscribe silahkan, like silahkan, atau share ke teman-teman kalian juga silahkan. Tapi aku nggak memaksa, aku pengen kalian enjoy untuk lihat video aku, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.